Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang terinspirasi dari para penelitian yang memeluk agama Islam. Jadi jangan lama-lama, langsung kita mulai. Sahabat sekalian, kita sering mendengar kata ilmuwan. Ilmuwan ini adalah orang yang berkompeten di suatu bidang. Ilmuwan identik dengan suatu penelitian. Tak jarang penelitian ini memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain. Bahkan untuk penelitiannya sendiri, bentuk pencerahan tersebut bisa berupa memeluk agama Islam. Sejumlah ilmuwan yang telah meneliti beberapa kasus dan menemukan bahwa ternyata di Al-Quran lebih dulu menyebutkan hal tersebut yang mereka lakukan. Maka mereka pun akhirnya memeluk agama Islam. Oke sahabat sekalian, mau tahu siapa-siapa saja ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian? Ini dia penjelasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini akan menyiarkan informasi yang menarik. Oke sahabat sekalian, yang pertama adalah Jacques Yves Cousteau. Dia adalah seorang yang lahir di Prancis pada 11 Juni 1910. Dia adalah seorang oceanografi dan ahli selam yang terkemuka pada masa itu. Dia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah di antara keduanya ya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan kejadian yang ditemuinya. Profesor muslim itu pun mengatakan bahwa hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran kepada Jacques Yves Cousteau ini. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dan juga disebutkan dalam Surah Al-Furqan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Sahabat sekalian, setelah mendengar hal tersebut dari profesor muslim temannya yang tadi, Cousteau pun memeluk agama Islam sehingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tahun 1997 di tempat kelahirannya. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Maurice Bucaille. Sahabat sekalian, Maurice Bucaille ini adalah peneliti yang meneliti jasad Fir'aun. Siapa yang tidak tahu dengan jasad Fir'aun? Ia lahir pada 19 Juli 1920 dan merupakan ahli bedah asal Prancis. Maurice Bucaille adalah menjadi ahli bedah dan penanggung jawab dalam penelitian mumi Fir'aun tersebut. Hasil penemuan mengungkapkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada mumi Fir'aun tersebut disebabkan Fir'aun karena meninggal karena tenggelam di lautan. Bucaille pun merilis laporan yang berjudul Les Momies pada masa itu, sebuah penelitian medis modern. Kematian Fir'aun tersebut sesuai dengan yang digambarkan dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa Fir'aun meninggal karena ditelan ombak. Kemudian Bucaille menemui ilmuwan muslim dan diberitahukan tentang ayat yang menggambarkan kematian Fir'aun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Ayat tersebut sahabat ya, menyentuh hati Bucaille dan akhirnya ia masuk Islam. Yang ketiga adalah Profesor William Burke. Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biology, mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan sebuah tim ilmuwan Amerika Serikat
tentang suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa ataupun suara ultrasonik yang keluar dari tumbuhan. Suara tersebut berhasil disimpan dan direkam menggunakan alat perekam yang canggih pada masa itu. Kemudian yang mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang ditransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafal Allah dalam layar monitor ketika mereka melakukan penelitian ini Terus para ilmuwan Inggris ini lantas terkagum-kagum dengan apa yang mereka saksikan tersebut. Kemudian sahabat, setelah menemukan temuan yang luar biasa itu, Profesor William memutuskan untuk memeluk agama Islam. Selang beberapa hari setelah masuk Islam, diceritakan Profesor William ini berceramah di sebuah universitas Carnegie Mellon. Ia mengatakan, "Dalam hidupku, aku belum pernah menemukan fenomena semacam ini selama 30 tahun menekuni pekerjaan ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah ditemukan kejadian alam yang bisa menafsirkannya. Akan tetapi satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucapkan mau masuk Islam, yaitu syahadat. Hal ini sudah digambarkan dalam Al-Quran dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Quran Surah Al-Isra ayat 44. Kemudian yang keempat, Fidelma O'Leary. Seorang ahli neurologi asal Amerika mendapat hidayah dan memeluk agama Islam setelah meneliti saraf otak manusia. Beberapa saraf otak manusia tidak dapat dialiri oleh darah, kata dia. Namun Fidelma berpendapat bahwa setiap bagian otak harus dialiri darah yang cukup agar berfungsi dengan normal. Jadi hasil penemuannya itu mengungkapkan bahwa otak bisa dialiri darah ketika sujud dalam sholat. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa jika seseorang tidak sholat, maka otaknya tidak akan menerima darah yang cukup, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Sahabat sekalian, penasaran dengan penemuannya, ia mencoba mengkaji lebih serius. Setelah memakan waktu yang lama, penelitiannya pun tidak sia-sia. Akhirnya, dia menemukan bahwa ternyata darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia secara sempurna, kecuali ketika seseorang tersebut melakukan sujud di dalam sholat. Artinya, kalau seseorang tidak menunaikan ibadah sholat, maka otak tidak dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Setelah penelitian mengejutkan tersebut, Fidelma mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku Islam dan diskusi dengan rekan-rekan muslimnya. Setelah mempelajari dan mendiskusikannya, ia malah merasa bahwa ajaran Islam sangat logis. Hatinya begitu tenang ketika mengkaji dan menyelami agama Islam, dan akhirnya dia memeluk agama Islam. Kemudian yang kelima, Profesor Dr. Leopold Warner Voss-Ehrenfels. Sahabat sekalian, sudah banyak ilmuwan yang memeluk agama Islam lewat penelitian yang dilakukannya, termasuk Profesor Dr. Leopold Warner Voss-Ehrenfels. Beliau merupakan seorang psikiater dan ahli neurologi yang berkebangsaan Austria. Ia tertarik pada dunia timur, kemudian rasa ketertarikannya tersebut dia wujudkan dengan mengunjungi Balkan Eropa bagian tenggara dan Turki ketika dia sudah dewasa. Jadi pada saat itu ia terbiasa ikut salat berjamaah walaupun belum beragama Islam. Ia pun pada akhirnya masuk Islam pada tahun
1927 dan mengganti namanya menjadi Baron Umaroh von Ehrenfels. Sebelum masuk Islam, Leo pun meneliti tentang wudhu dan menemukan fakta yang terkait dengan pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia, sahabat sekalian. Jadi, letak pusat syaraf yang peka itu terdapat di dahi, tangan, dan kaki, dan sangat sensitif ketika terkena air. Jika membasuh dengan air pada titik-titik pusat syaraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan. Kemudian Leo juga merekomendasikan agar wudhu tak hanya untuk umat Islam saja. Perintah berwudhu dalam sholat terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Sahabat sekalian, itulah 5 ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah penelitiannya. Dan penelitian tersebut ternyata lebih dulu dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah masih ada keraguan dalam Islam dan kitab suci Al-Quran? Para peneliti sudah banyak yang membuktikannya, jadi tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Oke sahabat sekalian, mungkin hanya cukup sekian. Semoga kisah ini terinspirasi bagi kita semua. Jadi semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua juga. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di berita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.